Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Vina Putri dengan NIM 231000330212. Saya berasal dari program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Eka Sakti. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas pengawasan mutu agroindustri dengan materi manajemen risiko yang diasuh oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur I. Ketut Budaraga MSI. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang studi kasus pada produk olahan yaitu selai buah naga. Pada bagian pendahuluan, saya akan menjelaskan bahwa selai buah naga merupakan salah satu produk olahan agroindustri yang memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi serta memiliki nilai ekonomis yang menguntungkan. Namun, dalam setiap tahap proses pembuatannya, mulai dari penerimaan bahan baku hingga penyimpanan akhir, selalu terdapat kemungkinan terjadi risiko yang dapat menurunkan kualitas, seperti rasa, keamanan, dan daya tahan produk. Oleh karena itu, diperlukan sistem manajemen risiko yang tersusun secara terstruktur dan sistematis. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengidentifikasikan risiko yang ada, menganalisis tingkat bahayanya, menentukan risiko yang paling utama, serta menyusun strategi penanganannya yang mengacu pada standar internasional ISO 31000. Gambaran umum pada produk selai buah naga adalah produk olahan berbentuk semi padat yang dihasilkan dari pengolahan daging buah naga segar dicampur dengan gula pasir, air bersih, serta asam sitrat dan pektin, kemudian dimasak hingga mencapai tingkat kekentalan yang diinginkan. Proses pembuatannya meliputi beberapa tahap, yaitu pemilihan buah naga, pencucian, pengupasan, penghalusan, pemasakan, pendinginan, hingga pengemasan. Sebagai produk pangan, selai buah naga ini wajib memenuhi standar mutu SNI 013746/2013 serta peraturan keamanan pangan dari BPOM dengan syarat kadar air maksimal 35%, kadar gula minimal 65%, dan kadar asam maksimal 1,5%. Identifikasi risiko. Berdasarkan pengamatan terhadap seluruh rangkaian produksi, terdapat 10 jenis risiko yang berpotensi terjadi dan mempengaruhi mutu, yaitu kualitas buah naga yang tidak seragam, terjadinya kontaminasi mikroba, suhu dan waktu pemasakan yang tidak sesuai ketentuan, takaran bahan baku yang kurang tepat, kemasan yang kotor atau bocor, proses sterilisasi yang kurang sempurna, kondisi penyimpanan yang tidak sesuai, kesalahan dalam pelabelan, kerusakan pada peralatan produksi, serta kesalahan penanganan dan pendistribusian hasil yang jadi. Penilaian dan analisis risiko. Untuk mengukur seberapa besar tingkat risiko tersebut, digunakan dua kriteria penilaian, yaitu kemungkinan terjadi risiko dan dampak yang ditimbulkan. Masing-masing diberi skala hingga dari 1 sampai 5. Besarnya skor risiko dihitung dengan cara mengalihkan nilai kemungkinan dengan nilai yang terdapat. Dari perhitungan yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa risiko dengan skor tertinggi masuk ke dalam kategori ekstrim, yaitu kualitas buah yang tidak seragam, suhu dan waktu pemasakan yang salah, serta kondisi kemasan yang tidak layak. Selanjutnya, matriks risiko. Berikut disajikan matriks risiko berukuran 5x5 yang berfungsi untuk memudahkan pengelompokan dan penentuan tingkat keparahan risiko. Secara umum, risiko dibagi menjadi 4 tingkatan, yaitu risiko rendah, sedang, tinggi, dan ekstrim. Semakin tinggi skor yang diperoleh, maka semakin besar perhatian dan penanganan yang harus diberikan agar risiko tersebut tidak menimbulkan kerugian, baik dari segi kualitas produk maupun keamanan bagi konsumen.
Prioritas risiko utama berdasarkan hasil analisis yang diterapkan dalam 5 risiko utama yang menjadi prioritas untuk segera ditangani. Penyebab munculnya risiko ini dapat berasal dari pemilihan bahan baku yang kurang teliti, keterampilan tenaga kerja, hingga ketersediaan alat yang memadai. Jika risiko ini dibiarkan tanpa pengendalian, maka dapat menyebabkan rasa, warna, dan tekstur selai menjadi tidak konsisten, bahkan menimbulkan bahaya sehingga produk tidak aman lagi untuk dikonsumsi. Selanjutnya, diagram tulang ikan. Seperti yang sudah dipaparkan pada gambar di atas, untuk mengetahui agar permasalahan secara lebih mendalam, digunakan alat bantu berupa diagram tulang ikan atau fishbone. Dari diagram ini terlihat jelas bahwa penyebab utama penurunan mutu dikelompokkan menjadi 5 aspek, yaitu kualitas pada bahan baku, kualitas kondisi alat yang digunakan, cara kerja tenaga kerja, metode atau prosedur yang sudah diterapkan, serta kondisi lingkungan tempat berlangsungnya proses produksi. Strategi mitigasi risiko. Dalam menangani risiko yang telah diidentifikasi, dapat diterapkan prinsip hierarki penanganan, yaitu agar menghindari risiko, mengurangi dampak atau kemungkinan yang terjadi, memindahkan risiko, atau menerima risiko jika dampaknya sangat kecil. Beberapa tindakan nyata yang dapat dilakukan yaitu menseleksi bahan baku secara ketat, menggunakan alat ukur yang akurat agar tidak terjadi kesalahan, menerapkan cara kerja yang higienis, serta memastikan kemasan dalam kondisi bersih dan steril sebelum digunakan. Rencana tindakan pemantauan. Selain melakukan tindakan pencegahan, diperlukan juga pemantauan yang dilakukan secara berkala dan terjadwal. Misalnya, memeriksa kualitas buah setiap kali bahan baku datang, mengukur tingkat kekentalan dan kadar gula selama proses pemasakan, memeriksa kebersihan ruangan dan alat secara rutin, serta mengontrol suhu dan kelembapan ruang penyimpanan. Hal ini bertujuan agar kualitas produk tetap terjaga dengan baik hingga sampai ke tangan konsumen. Pada tahap pembahasan, dari keseluruhan hasil analisis yang dilakukan, dapat diketahui bahwa risiko yang paling berpengaruh terhadap mutu selai buah naga berasal dari tahap pemilihan bahan baku dan proses pengolahan. Penerapan manajemen risiko sesuai standar ISO 31000 membuat pengendalian mutu menjadi lebih teratur, terstruktur, dan tidak hanya bersifat menghadapi masalah yang sudah terjadi, melainkan juga dapat mencegah kesalahan sejak awal proses yang berlangsung. Pada kesimpulan dan saran, sebagai kesimpulan, risiko utama yang harus diperhatikan dan dikendalikan adalah kualitas buah naga, proses pemasakan, kondisi kemasan, risiko kontaminasi, serta proses sterilisasi. Penerapan sistem manajemen risiko ini sangat penting untuk menjamin mutu dan keamanan pangan, sekaligus meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen terhadap kita. Adapun saran yang dapat diberikan yaitu menerapkan prosedur operasional baku secara konsisten, memberikan pelatihan rutin bagi tenaga kerja, serta selalu memilih pemasok bahan baku yang terpercaya. Baiklah, sampai di sini dulu penjelasan saya pada hari ini. Kalau ada kata dan kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're